Kemarin waktu hari Jumat sebetulnya saya sudah mau ambruk juga ya. Di sekolah saya sudah minta cleaning service untuk kerok-kerok bagian belakang gitu ya, di ruangan kelas yang kosong. Dan suara sudah mulai ya, ini penyakit guru ya, penyakit klasik dari guru. Pertama tenggorokan dulu diserang, kemudian datanglah si virus itu, kemudian jadilah batuk, pilek, flu ya. Kemudian langsung lemas, langsung ngos-ngosan gitu ya. Lalu kaget juga, syok ketika hari Sabtu kemarin lihat jadwalnya saya. Berulang kali saya lihat jadwalnya saya. Rasanya saya mau bilang, ini Bapak Pendeta enak-enakan duduk nggak persiapan, mendingan dia aja gitu ya. Tapi saya langsung takut ya. Saya langsung pikir gini, hei kau tunaikan tugasmu sebelum Tuhan memanggilmu gitu ya. Di sekolah juga gitu. Kadang kalau mau naik mimbar, kita mau bercerita untuk 300 anak gitu ya, tenggorokan ini kembali menyerang gitu ya. Masih ada anak yang muda-muda yang bisa untuk maju ke sana gitu ya. Ini kadang membela diri, kaulah yang maju jangan saya ini lagi lemah gitu. Tapi selalu rohnya Tuhan itu mengatakan, lakukan, tunaikan tugasmu sebelum Tuhan memanggil. Jangan mati dulu sebelum selesai tugas. Kita semua ada tugas di sini untuk mengajar, mendidik anak-anak, mantu, cucu, orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan tempatkan. Kita ini masih harus jadi pendidik dan guru, amin. Paling tidak juga menjadi pendoa syafaat. Nah, jadilah akhirnya saya boleh dipimpin Tuhan untuk mempersiapkan. Ini kita mau belajar dari Raja Yosafat. Ini saya kasih 2 judulnya. Jadi saudara senang yang mana boleh. Nanti setelah kita boleh menyimak bersama-sama sharing firman Tuhan ini, tentukanlah mana yang menjadi cocok menurut saudara. Raja Yosafat yang hidup yang mencari Tuhan, Tuhan menyertai Yosafat gitu ya. Kita nanti akan baca dari 2 Tawarik 17. Belum, next slide. Ini ada tokoh penting. Siapa Om ini Om? Maluku. Siapa? Lemena. Ya. Dokter Lemena. Ya, saya pikir dulu ini orang Manado. Ternyata orang Ambon ya, orang Maluku. Ya ini pahlawan ya. Ini pahlawan, bukan saudara Om Berli, bukan. Ini dokter dia, Johannes Lemena. Dia ini orang kepercayaan Presiden Soekarno. Dari 16 kabinet yang dipimpin oleh Soekarno, dia ada di setiap kabinetnya. Ini rekor yang boleh dicatat ya, bahwa Soekarno sangat menyenangi dia. Kenapa dia suka? Dia banyak, jadi kalau di asisten saya si GPT ya, itu saya cari gini, tolong kasih dulu informasi tentang Dr. J. Lemena. Panjang sekali. Dia pernah menjadi Menteri Kesehatan, Menteri ini. Ya. Dia dekat dengan Soekarno, dan dia setia beribadah mencari Tuhan. Ini yang dikenal. Sampai si GPT mengenal dia pun, ini orang yang rajin beribadah. Bayangkan, GPT mengenal dia seperti itu. Next. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai orang yang paling jujur dan memanggilnya pendetaku. Padahal dia dokter kesehatan, bukan doktor ya, dokter kesehatan ya, medis. Ya, next. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai orang yang jujur dan memanggilnya pendetaku karena dia melihat hidupnya Dr. Lemena ini benar-benar taat sama Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin apa tiba-tiba dia lagi nunggu apa untuk rapat, dia mungkin bawa Alkitabnya, baca Alkitab gitu, sehingga kan nggak mungkin juga ya, atau mereka lagi tugas dinas bersama, tiba-tiba Lemena harus terhenti karena dia harus beribadah kah, atau disuruh panggil dia sedang berdoa kah, sehingga nggak mungkin sih dia bisa menyebutnya pendetaku. Dari mana dia lihat selain daripada hidupnya yang jujur gitu ya. Nah, ini dikatakan suka baca kitab, melakukan firman Tuhan dan nolong orang karena dia dokter sih ya, nolong orang, tapi dia bukan dokter di kalangan atas, dia turun sampai ke bawah, dekat sama orang-orang. Ini kembali si GPT yang menolong saya untuk melihat dia dekat dengan rakyat ya. Next.
kita punya cita-cita. Kalau di anak-anak ditanya masih punya cita-cita nggak, pasti semua aku jadi chef, aku jadi YouTuber. Yang paling banyak sekarang ini mau bercita-cita jadi YouTuber. Anak-anak di SD itu kalau ditanya kamu mau jadi apa cita-citanya? YouTuber. Kenapa kamu mau jadi YouTuber? Karena duitnya banyak. Ini kembali siapa yang mempengaruhi anak ini sehingga motifnya hanya uang di pikirannya untuk banyak, gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan Raffi sama Melisa juga nggak cuma motifnya uang terkumpul sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita semua walaupun sudah lanjut usia, kita pasti juga masih punya cita-cita. Paling tidak kita punya keinginan, saya masih punya keinginan ke kampung, nanti saya bangun yang ini. Saya masih punya keinginan nanti anak saya dan cucu begini, atau saya hidup dengan anak sama cucu saya dalam kondisi seperti ini. Masih ada keinginan gitu ya. Next. Nah, ini setiap pemimpin apalagi sebagai raja pasti ingin berhasil atau sukses dalam hidupnya. Nah, ini ada Raja Yehuda ya yang masuk dalam daftar raja yang berhasil dan juga menyenangkan hati Tuhan. Ini dia, Raja Yosafat. Ya, kita baca 2 Tawarikh 17. Ini cuma ada 19 ayat. Keluar dari nggak ada saya bikin. 2 Tawarikh 17. Saya sampai cari ini kenapa kok dia berhasil menjadi raja yang rohaninya cukup kuat gitu ya. Siapa istrinya? Saya tanya di GPT ya, siapa istrinya? Saya pikir keberhasilan seorang raja karena dia bukan cuma berhasil dalam kerohaniannya dan rakyatnya, tapi dia berhasil dalam mengokohkan pemerintahannya kuat, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar gitu. Kaya pula ya. Tapi ternyata Alkitab tidak mencatat istrinya, Bu. Nggak ada istrinya dicatat namanya, kesian ya. Padahal itu bisa saja ada ada pengaruh dari istri ya, tapi tidak dicatat oleh Alkitab siapa nama istrinya. Yang dicatat tahu nggak nama siapa? Nama mamanya. Nama mamanya ya. Terus inilah apa? Tetap ada wanitanya kan? Tetap ada wanitanya, mamanya tapi istrinya kali udah enggak. Kita mau baca sama-sama. Bapak-bapak minta baca ayat 1, ibu-ibunya baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 19 ya. Mulai dari bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Maka Yosafat anak menjadi raja dan dia sebagai pemimpin Israel, dia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berhubung di Yehuda dan pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota yang lain yang disebut oleh Asa ayahnya. dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti raja Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tambah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nethanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semayan, Netanya, Siraja, Hazael, Zemiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Adonia, serta Israel. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Di antara orang-orang Filistin ada orang yang membawa kepada Yosafat persembahan
dan perak kepada upeti. Juga orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.100 ekor dan kambing jantan 7.100 ekor. Filsafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah panglima dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia, Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkumpul di seluruh Yehuda. Kemudian jauh pembacaan firman Tuhan. Next, coba les slide-nya lagi kali ya. Ya, kita mau lihat latar belakang singkat dari Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda, putranya Asa, raja sebelumnya. Pemerintahannya dikenal sebagai masa pemulihan rohani. Fokus pemerintahannya mencari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Ini latar belakang singkat tentang Yosafat. Next. Nah, ini ringkasan 2 Tawarikh 17 ya. Yang pertama yang kita baca tadi, apa sih yang pertama itu diceritakan di sana. Next. Yosafat mengokohkan, ini kita dikasih gambar-gambar supaya kita ingat masa sekolah minggu ya. Yosafat mengokohkan kerajaannya dan memperkuat benteng-benteng. Jadi dia nggak cuma orang yang memikirkan kerohanian saja, tapi juga menjadi raja yang memang mengokohkan kerajaannya dengan memperkuat benteng-bentengnya gitu. Jadi memiliki kerajaan yang cukup kokoh dan kuat di mata bangsa-bangsa lain gitu. Tadi kita sudah baca si ini dengan berapa ratus ribu, si ini detil sekali ya, dengan berapa ratus ribu pasukan-pasukannya gitu. Jadi dia memiliki pasukan tentara yang cukup gagah perkasa dan kuat gitu. Dan next, apalagi ringkasan dari apa yang kita baca tadi, ia hidup mengikuti teladan Daud dan mencari Tuhan. Raja Yosafat memiliki hati yang bersemangat mencari Tuhan. Semangat, saya pikir kalau punya semangat untuk mencari Tuhan itu harus dari dalam diri sendiri, dari dalam hati, dari jiwanya gitu ya. Karena itu dilakukan setiap hari ya. Ini kalau Israel ini kan cara mereka ibadah kan mirip-mirip dengan Muslim sebetulnya ya. Cara mereka ibadah Bukan mirip, yang lain mirip dia, bukan dia mirip yang lain. yang ngikutin itu ya, yang muncul belakangan gitu ya. Mereka yang pertama, jadi mereka tunduk, bersujud gitu ya. Next, ringkasan yang ketiga yang kita boleh dari yang kita baca tadi, menolak praktek-praktek berhala dan membersihkan negerinya, dibersihkan habis. Jadi yang masih ada sisa-sisa bapaknya sebetulnya Raja Asa itu cukup setia juga di hadapan Tuhan. Tetapi akhir hidupnya nggak setia juga Asa itu. Makanya dia membersihkan berhala-berhala yang masih ada. Dia membersihkan negerinya sampai ke pelosok-pelosok. Next. Yang berikutnya adalah ini yang dia punya program nasional. Ini kalau di sebuah negara melakukan hal ini, presidennya, rajanya, ya, dia mengutus para pengajar, ya,
Berarti dia ini memiliki jiwa mendidik yang luar biasa, Yosafat ini. Dia mengutus para pengajar, mengajar kitab Taurat ke seluruh Yehuda. Dia menyusun program pengajaran nasional untuk mengembalikan firman Tuhan ke tengah masyarakat, serta lebih konsisten mencari Tuhan dalam berbagai keputusan penting. Kita dapat lihat ya, jadi kayak sekolah kami itu kan berada di bawah naungan gereja, yayasan gitu ya. Jadi yang ditaruh di dalam pimpinan kita yang paling atas itu atau koordinator pusat, kalau sekarang sebutannya CEO kita, itu adalah pendeta. Sehingga apapun kebijakan-kebijakannya dia, diharapkan itu akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan diturunkan sampai kepada kami yang menjadi ujung tombak pendidikan. Karena sekolah kami dibangun memang tujuannya untuk menjangkau jiwa melalui dunia pendidikan. Jadi memang kalau misalnya di ujung, di pimpinannya itu ditaruh pengusaha, ya susah juga. Ya karena apa-apa semuanya tujuannya untuk komersil gitu ya. Tapi pendeta ini rajanya, raja yang pendetaku, seperti julukan untuk Leimena ya. Next. Kemudian yang kelima adalah Tuhan memberinya apa? Tuhan memberinya keamanan, kesejahteraan, dan hormat dari bangsa-bangsa sekitar. Itu isi, salah satu ringkasan isi yang kita baca tadi, ayat 1-19, dan yang terakhir, Yosafat diberkati dengan pasukan yang besar. Saya pikir itu akibat dari yang poin 1 dan 3 tadi, dia lakukan tuh, mengutamakan Tuhan, ya, melakukan bersemangat mencari Tuhan, melakukan program nasionalnya dia, ya, melayani ya. Akibatnya adalah ini. Begitu bersemangat mencari Tuhan, Tuhan memberinya keamanan, kesejahteraan, dan hormat dari bangsa-bangsa sekitar. Tadi kita baca bahwa bangsa-bangsa itu mengirimkan, ingat nggak angkanya? Saya nggak ingat lagi sih angkanya tadi. Berapa ribu domba ya, domba, ternak dikirim, bukan untuk dijual kepada Yosafat, tetapi itu menjadi seperti upeti. Ya mungkin kalau negara-negara itu ada, dia lihat negara yang kuat, punya pengaruh, nah otomatis itu menjadi bingkisan-bingkisan ya, menjadi upeti, dan itu memperkaya dia. Jadi dia nggak mengutamakan mencari lagi gitu ya, yang dia utamakan mencari. Kita lihat di sini ya, luar biasa Yosafat ini. Saya berpikir dia bersemangat mengutamakan mencari dahulu kerajaan Allah. Itu yang lain, yang apa yang dia butuhkan dalam untuk mengokohkan kerajaannya, itu dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan memberinya keamanan, kesejahteraan, hormat dari bangsa sekitar. Yosafat diberkati dengan pasukan yang besar. Next. Ya, itu tadi ringkasan dari yang kita baca. Nah, karakter utama Yosafat apa sih yang bisa kita juga menjadi terinspirasi untuk kita? Integritas rohani, berjalan dalam perintah Tuhan. Boleh lihat ayat 3-4 tadi? Kita lihat ayat 3 dan 4 ini. Coba Raffi baca. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi sebetulnya si Yosafat ini kalau melihat dari bapaknya di atasnya dia, kan berakhir dengan tidak sukses ya, karena dia melakukan penyembahan berhala gitu. Kehidupan raja-raja itu ya, kalau dilihat ya, si Yosafat ini nggak ada diceritakan sih apa sih kelemahannya dia gitu ya. Saya cari juga di asisten saya itu, saya cari apa sih dibandingkan dengan, jadi perbandingan dengan raja-raja lain gitu. Lalu kemudian dia disejajarkanlah Yosafat ini dengan Hizkia, dengan Yosia. Asa tetap ada kegagalannya dia ya. Di
kegagalannya, saya tanya kegagalannya Yosafat ini apa sih? Kegagalan Yosafat ini adalah dia berhubungan dengan raja, pokoknya politisinya dia, hubungan ininya, hubungan internasionalnya dia berhubungan dengan Raja Ahab, keturunan Raja Ahab yang kurang benar gitu, ya. Coba ke slide berikutnya. Ya, pembaru rohani ini menyingkirkan berhala ya. Ini jadi kalau saya nih tentang integritas rohani tadi ya, berjalan dalam perintah Tuhan. Hal-hal remeh dalam hidup kita, Tuhan itu menuntut sebetulnya kalau kita sudah mempelajari firman Tuhan untuk kita berintegritas dengan apa yang kita katakan, dengan firman Tuhan tentunya ya, dengan kebenaran. Dalam banyak hal, tindakan, keputusan yang kita ambil, bahkan kadang-kadang kita pikir ini bohong sedikit gitu ya, itu sudah tetap tidak berintegritas gitu ya. Saya sendiri sebagai guru sebetulnya terus mengajarkan tentang cara hidup hemat ya. Saya ini bahkan kita selalu diingatkan oleh pimpinan kita ya, kepala sekolah ini, dalam hal ini kepala sekolah. Dia selalu mengingatkan, mari ajarkan anak-anak kita untuk disiplin, jujur, dan hemat gitu ya. Lalu satu kali saya berkesempatan pergi ke kedua negara, Malaysia sama Singapura. Saya satu kamar nih sama pimpinan saya ini. Pimpinan saya ini kebetulan kan satu umur sama saya. Nah, dia itu tidak menikah ya. Lalu ya mungkin dia banyak penghasilannya tuh memang untuk mencukupi, menyenangkan kehidupan dia sendiri. Kalau saya masih harus memikirkan ini, tapi dia juga menjadi tulang punggung sebetulnya. Dia menjadi tulang punggung dari keluarganya, dari ponakannya, apa semua lah. Lalu ada saat saya sebetulnya dia masih pimpinan saya nggak berani untuk menegur dia ya. Tapi saya pikir saya harus bilang ke dia, kita ini kan pendidik. Waktu itu di kamar hotel dia menawarkan tuh ada madu ya. Madu ini sih sebenarnya hal remeh banget. Terus kamu mau madu gak? Saya baru minum vitamin saya bilang, ibu aja lah. Terus kemudian dia minum, baru cuma 1 sendok dia minum. Besoknya kami check out dari hotel itu. Dia keluar duluan ke lobi, terus saya masih di kampus. Kok ketinggalan nih itunya, madunya. Terus saya bawa, saya di lobi, saya bilang, tinggalan nih. Enggak, saya udah gak mau lagi. Terus di situ ada pimpinan lain, saya juga mungkin agak batak banget sih mau permalukan dia. Lihat nih Pak nih, masa main asal buang aja, nggak hemat gitu. Jadi dia nggak ini. Terus saya tetap kasih ke tangannya, nih jangan saya yang membuangnya ke tempat sampah, engkau lah yang membuangnya biar kau bertanggung jawab di hadapan Tuhan gitu ya. Sebetulnya itu kan hal remeh ya. Saya bisa aja bodo amat lah, apa terserah. Tapi saya pikir saya perlu mengingatkan sesama pendidik untuk kita, kalau saya tiap istirahat anak-anak, saya mesti jalan. Saya lihat, habiskan makananmu, keliling. Kalau tidak makan sayur, makan. Kalau anak-anak itu kan biasanya takut sama guru ya, jadi dihabiskan. Itu lihat nggak anaknya bawa makanan suka utuh dibawa pulang lagi, atau minumnya cuma diminum sedikit kan. Nah, saya ada tuh saya pendisiplinan untuk menghabiskan minum sebelum pulang, boleh sisanya hanya berapa mili gitu ya. Terus nanti saya membuat penjaga mereka supaya mereka mengawasi temennya yang nggak menghabiskan minum, nanti mereka laporkan gitu. Jadi berintegritas itu ada banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Pembaru rohani, menyingkirkan berhala. Jangan memikirkan berhala itu cuma patung ya. Berhala itu bisa ini. Coba kita lihat ya.
Kalau bangun pagi nomor 1, bangun, buka mata, langsung carinya apa? HP-nya dulu. Biasanya cari HP, orang saya baca langsung firman Tuhan, ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi bangun pagi baru melek matanya, terus tiba-tiba untuk melawakan apa yang kita isi di sini. Apa ini yang dilakukan oleh raja pada masanya dia? Tentu saja memang gak ada HP pada masanya Raja Yosafat. Tetapi nomor 1 yang dia lakukan begitu bersemangat itu, pasti bangun tidur ini Raja Yosafat gak cari diamondnya dia kah untuk dilihat-lihat di kaca-kaca, di apa gitu ya. Kan HP pasti ada penggantinya dulu yang bisa memang dipandang-pandang. Entah dia naik kuda, berburu sebentar, itu gak dilakukan. Cari Tuhan, ya. Nah, jadi singkirkan berhala. Berhalamu apa? Uang yang ditimbun, atau waktumu lebih banyak untuk ini. Ini kita semua bisa terjebak di dalam ini. Saya pun terjebak. Kerjaan kami lagi banyak sekali, banyak-banyaknya di sekolah saat ini. Sampai akhirnya saya sampai menggigil, saya kedinginan, ya memang karena ini juga ya, memang virus gitu. Tapi ini saya di kereta saya udah pikir nanti saya kerjakan ini supaya selesai, supaya terurai dulu nih, koreksiannya 1 rim. Lalu kemudian saya setelah renungan firman Tuhan, saya diingatkan, coba deh apa sih yang kamu cari, coba itu bisa nanti dilakukan gitu. Saya berhenti sebentar. Terus saya Tuhan tolong, ini badannya udah mau ambruk sekarang. Saya berjemur. Terus saya berjemur itu di dekatnya security. Security itu udah terheran-heran lihat saya angkat tangan gitu ya, saya berjemur. Dan saya kan waktu saya mulai berjemur itu sakit kepala sekali. Itu berjemur itu jam 7:30 pagi ya, apa jam 7. Itu sakit kepalanya agak ini ya, berkurang sekali. Dan di situ saya pikir gini, saya kadang-kadang benar-benar kayak ditindih dengan berbagai kerjaan itu, sampai kita pikir nggak sempat berpikir ini. Saya memuji Tuhan di dalam hati sambil saya ini menenangkan diri. Dan luar biasa, itu hanya 30-40 menit saya lakukan. Itu semua yang lewat-lewat di situ banyak. Saya pikir saya mau sembunyi di mana, nggak bisa, sudahlah. Ya. Tapi itu saya pikir saya sedikit menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan itu ya. Karakter dia lagi pemimpin yang mendidik. Kita ini semua pemimpin. Paling tidak kita pemimpin di dalam keluarga kita, ya. Kita mesti memiliki jiwa yang mendidik, ya. Kita lihat kepemimpinan daripada Yosafat ini adalah mengutus imam dan imam Lewi untuk mengajar firman Tuhan. Tadi ada di ayat 7-9. Lalu dia juga pemimpin yang visioner, membangun keamanan rakyat untuk masa ini, jangan sampai diserang dari bangsa lain. Dia membangun keamanan yang kuat gitu ya. Pemimpin yang diberkati, Allah memberikan damai dan hormat bagi dia. Next, kita lihat lagi. Pemulihan itu, kalau kita belajar ya, pemulihan itu dimulai dari hati yang mencari Tuhan. Nah, kita ini mencari Tuhan enggak? Kalau saya bilang tadi, memang pekerjaan kita begitu banyak. Di pagi hari sudah mulai langsung dicecarin dengan pekerjaannya. Nah, ini mulailah dengan hati kita sendiri dan kita koreksi diri kita. Saya pagi-pagi ini nggak mencari Tuhan, ataukah ya saya udah mencari Tuhan kok, masih kurang misalnya. Kiranya kita mulai terkoreksi dengan ini. Pemulihan itu, kita akan ada pemulihan dimulai dari hati yang mencari Tuhan. Yosafat bertekun mencari Tuhan. Ketika dia bertekun mencari Tuhan, ini Allah mulai memulihkan bangsanya. Jadi bukan strategi dulu, tapi hati yang tertuju pada Allah. Jadi nggak dibuat-buat gitu, tapi
dia sendiri dulu. Kita ini mau orang lain untuk dekat dengan Tuhan. Kita ini sudah dekat belum? Udah mencari Tuhan belum? Kita mau anak kita, cucu kita mencari Tuhan. Kita sudah apa belum? Gitu ya. Tuhan memberkati hidup yang mencari Tuhan, gitu ya. Jadi kita nggak usah Tuhan berkati kita terus menerus mencari Tuhan. Saya koreksi diri saya juga terlalu banyak dengan hal-hal lain gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Yosafat jauh banget. Ya ampun, memang saya ini belum. Saya koreksi diri saya belum. Padahal kita baca firman di sekolah kami itu 3 kali sehari. 3 kali. Pagi-pagi renungan firman Tuhan. Siang nanti pagi-pagi dengan guru renungan firman Tuhan. Setelah itu saya dengan murid di kelas renungan firman Tuhan. Pulangnya kami dengan guru-guru harus baca firman Tuhan lagi. Kita baca dari mulai kejadian itu terus gitu ya. Tapi apakah hidup saya sudah benar? Belum juga. Apakah saya sudah betul-betul mencari Tuhan? Belum juga. Hanya diri kita sama Tuhan yang tahu kita betul-betul udah mencari Tuhan terus-menerus apa belum. Terus next. Ketaatan menghasilkan keberanian rohani. Yosafat hatinya berani mengikut Tuhan. Ya, di ayat 6. Ketaatan membuat seseorang berani menghancurkan dosa, berhala, kompromi, ya. Ini kita bisa juga refleksikan diri kita. Udah betul nggak kita ini udah berani menghancurkan dosa, ya, berhala yang tadi menyingkirkannya, ataukah hari ini hanya ya udah biasa aja lah, ya yang penting saya berdoa, ya kalau yang penting saya berdoa, yang penting saya hari Minggu, ya bisalah di pemulihan itu tidak akan terjadi. Tadi saya waktu memuji Tuhan, menyembah gitu ya, di pikiran saya ini cuman teringat betapa menyenangkan saya berada di sini menyembah Tuhan. Tetapi bagaimana dengan keluarga saya yang lain? Adik saya, ya, adik saya di rumahnya dikelilingi dengan orang yang gak percaya kepada Tuhan yang sama. Dan dia sedang gak mengingat, dia belum bisa mengingat apa yang biasa dia lakukan untuk datang beribadah. Gak bisa mengingat. Stroke itu membuat dia gak bisa mengingat namanya. Tinggal saya berdoa buat anak-anaknya, apakah mau melatih, membuat terapi ingatan dia supaya bisa kembali. Itu yang ada di pikiran saya, itu namanya menghancurkan apa? Saya udah bilang tadi ya bahwa tante saya yang ada di Semarang, dia tinggal sama mantunya dan cucunya Islam betul-betul. Tapi mantunya bisa ngantarin dia beribadah ke gereja. Islam taat banget, pakai jilbab, tapi sangat menghargai iman dari mama. Ini yang mohon dukungan jemaat bahwa adik saya Eva ini bisa juga didukung oleh orang-orang yang mengasihi dia di sekitarnya, termasuk Rafi. Saya cuma sedia aja terus. Saya lagi menyembah dengan menikmati hadirat Tuhan. Adik saya nggak ada ingat apa, atau disengaja supaya nggak usah ingat apa. Kita bisa terus membangkitkan ingatannya supaya dia kembali ke Tuhannya. Itu diperlukan keberanian hati, dan ya Tuhan aja yang bisa melakukan pembaruan itu lewat orang-orang di sekitar dia, ya. Ketaatan menghasilkan keberanian. Ketaatan membuat seseorang berani menghancurkan dosa, berhala, kompromi. Gereja yang taat adalah gereja yang kuat. Di gereja kita ini kita belajar tadi ya, nanti ya kita lihat di sini lagi next. Firman Tuhan harus diajarkan, bukan hanya didengar. Yosafat mengutus pejabat imam Lewi, program pengajaran nasional ini dilakukannya, ya.
Firman Tuhan itu membentuk karakter masyarakat dan masa depan. Gereja masa kini ini harus melakukan pemuritan, pembinaan, pengajaran yang kuat. Ya, dan kita melakukan itu lewat Zoom. Harusnya jemaat itu menyadari hal ini gitu. Ya, kita harus terus mendoakan supaya jemaat kita punya kerinduan untuk ikut serta dalam pembelajaran firman Tuhan yang dilakukan lewat Zoom maupun sederhana. Ini sudah dilakukan belum setahun ya, belum ada setahun kita lakukan, tapi sudah ada. Tidak, next. Keempat, bila Tuhan disenangkan, Allah sendiri yang menjaga kita. Ya, ketakutan Tuhan, ketakutan terhadap Tuhan itu melanda bangsa-bangsa sekeliling. Ya, di ayat 10. Jadi takut kepada siapa? Kepada kerajaannya Yehuda ini. Ya. Yosafat tidak harus berperang, Tuhan yang bekerja. Yosafat tuh bisa menang tanpa melakukan pertempuran. Karena bangsa-bangsa di sekitar itu takut kepada kerajaannya Yehuda ini. Luar biasa ya. Damai dan perlindungan adalah buah penyertaan Allah. Next. Jadi ini ketika bangun pagi, pikirannya Raja Yosafat bukan mencari kekayaan atau menambah koleksi emas, perak, hartanya. Dalam hatinya itu hanyalah dia ingin terus dekat dengan Tuhan. Ya. Kita sendiri bisa mengatur waktu kita untuk bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Saya pagi-pagi nggak bisa berdoa lama-lama, nanti ketinggalan kereta. Saya pagi-pagi jam 5 kurang sudah harus ada di stasiun. Ya, juga karena bangun pagi terus berdoa, kemudian saya jadi terlambat, kan kita jadi batu sandungan juga, nggak bisa. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk kita persembahkan dan Tuhan. Ya, untuk kita dekat dengan Tuhan. Oh, kadang-kadang di kereta saya bisa menyembah Tuhan di dalam hati, kemudian berdoa. Saya kalau di kereta ya, ada tuh yang bawa sejadah, terus ada ibu-ibu, itu kereta kan goyang, itu ibu tetap aja di sudut, karena saya kan selalu naik di wanita, gerbong wanita. Dia mulai taruh sejadahnya, dia mulai sembahyang. Saya takutnya jatuh. Kalau jatuh bisa patah ininya atau apa. Tapi puji Tuhan nggak pernah dia jatuh karena dia udah terlatih. Waktu dulu gitu aja, jadi ya bersyukur juga. Itu tetap dia lakukan terus sampai kemudian ada larangan oleh petugas. Disuruh di musola kan sudah disiapkan di stasiun berikutnya. Kita sendiri yang bisa mengatur tanpa melakukan pelanggaran terhadap tempat kerja kita atau ada kerjaan kita yang lain gitu ya. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita mengaturnya bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan. Apakah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya? Banyak sekali ya tadi. Raja Yosafat makin kuat, kerajaannya menjadi aman dan damai, kekayaannya juga semakin bertambah, rakyatnya makin menghormati dirinya. Nah, inilah akibat dia bersemangat mencari Tuhan, terus melakukan pemulihan di bangsanya. Next. Padahal godaannya ada banyak nggak? Pada waktu itu banyak godaan. Tapi Raja Yosafat menolak Baal-Baal, memilih mencari Tuhan. Yosafat memutuskan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bagi Raja Yosafat, Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya. Ini luar biasa religiusnya Raja Yosafat. Next. Saya juga cari gini, pasti ada kelemahannya Raja Yosafat ini. Berapa istrinya? Saya tanya sama GPT. Kemungkinan ada lebih dari satu katanya. Tapi satu pun dari istri-istrinya itu tidak ada yang diketahui namanya. Ya. Nah, bagi kita sekarang ini, semangat kita apa? Selain daripada kita membereskan diri kita, berhala-berhala yang ada dalam hidup kita, ya. Kita ada tugas memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah panggilan kita semua.
panggilan kita untuk memberitakan Injil, nggak harus kita yang memberitakan langsung, nggak harus kita pergi nih ke daerah atau kemana gitu ya. Kalau saya memang punya wadahnya. Di kelas saya itu ada 35 anak, saya mesti injili secara pribadi satu-satu. Murid saya sebagian besar adalah Konghucu, saya mesti injili mereka satu persatu secara pribadi, dan itu belum saya lakukan sampai bulan ini ya, udah mau habis semester 1. Biasanya di September saya sudah habiskan semua. Ini semua karena kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sangat syarat dengan penilaian-penilaian sehingga menyibukkan saya lagi pikir ini benar-benar kita dibuat sesibuk-sibuknya supaya kita nggak menginjili itu anak. Tapi saya bertekad kok bahwa waktu 5 menit saya bisa menginjili tiap anak, dan itu mesti saya sisihkan gitu. Kalau kemarin saya sudah berhasil untuk diri saya sendiri, tentu untuk penginjilan ini saya akan tetap lakukan. Nah, kita bagaimana? Dalam rangka penginjilan, kita bisa melakukannya dengan banyak hal, ya. Bisa dengan memberikan dana kita, atau mendukung pendeta, atau gereja, atau dengan hidup kita yang menunjukkan kesaksian, hidup kita yang benar tentunya. Next. Refleksinya adalah apakah saya sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari? Dan kita tanya diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, apakah ada berhala modern yang harus saya singkirkan? Kita sendiri yang tahu itu, ya. Saya ini senang nonton drama Korea. Pertama-tama saya tadinya adalah saya sendiri memang senang, ya. Di samping itu saya juga nggak kepengen nih Melisa nih dia sendirian melakukan itu. Saya juga mau ada komunikasi dengan dia gitu ya. Tapi saya sendiri juga memang senang juga. Pekerjaan di sekolah dan kelelahan yang bertubi-tubi itu bisa membuat saya nggak punya waktu untuk itu. Tapi saya juga mengoreksi diri bahwa kadang-kadang itu bisa menyita waktu saya juga. Atau mungkin saya membela diri, saya berhak untuk relax dong, saya udah capek banget nih gitu ya. Tapi tetap kita sendiri dapat mengontrol itu. Kalau enggak, Tuhan sendiri yang akan menghajar kita dengan hal-hal lain, ya. Kayak saya ini diajar dengan pekerjaan yang bertubi-tubi, nggak sempet jaga nonton itu, gitu ya. Apa berhala modern kita? Ya, apakah saya berat sekali untuk memberikan berbagi dengan orang lain? Itu bisa jadi berhala. Ada di depan kita, di hadapan kita, atau kita dengar, atau orang menyaksikan kepada kita, gitu ya. Lalu kita berat hati untuk membagikan, itu bisa jadi berhala itu. Sesuatu yang kita lakukan lebih daripada Tuhan itu menjadi berhala. Apakah saya sudah membangun kehidupan yang dipenuhi firman? Ya. Apakah saya berjalan dengan keberanian rohani? Apakah hidup saya menyenangkan Tuhan sehingga hadir damai sejati, damai sejahtera? Ini refleksi ini buat koreksi diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Next. Ayo kita pikirkan bagaimana supaya hati kita tetap bersemangat untuk mencari Tuhan dan memikirkan jalan-jalan ini. 24 jam Tuhan berikan, ya. Apakah lebih banyak kita gunakan untuk apa? Macam-macam. Ini anak-anak ada makan, ya, sekolah, bekerja, ya, berenang, ini melakukan kegiatan. Ya, next saja. Nah, mana ini yang harus saya lakukan, gitu ya? Next. Next lagi. Ini dia aplikasi kita. Mari kita bangun disiplin rohani, ya. Doa, ini disiplin rohani nih, untuk diri kita masing-masing. Berdoa. Kita lakukan apa? Cuman doa sebelum makan, doa sebelum tidur doang, atau itu juga cuma 2 menit, atau enggak ada 2 menit, berapa detik, ya. Sebelum tidur saya suka ngajarin murid-murid saya, kamu waktu dengan Tuhan jam berapa menit sih? Gak apa-apalah berapa menit pun, yang penting kamu mendoakan orang tua gitu ya. Terus baca firman, renungan, terlibat dalam PA, konsel, kelas firman. Ini sudah dibuatkan oleh GBIN hari Kamis untuk kita bersama-sama mendengarkan firman bersama,
sharing firman Tuhan dari mulai Kejadian. Sekarang kita sudah di mana sih? 2 Samuel 2 Samuel pasal 7. pasal 7 ya. Jadi ini jangan kita menghindari ini. Mari kita bersama-sama dikuatkan, karena dengan mendengarkan sharing dari sini kita akan mendapatkan berkat baru. Sekalipun kita udah saya baca itu semuanya gitu ya. Kita ini diciptakan untuk bersekutu gitu, ya. Ingatlah bahwa firman yang kita baca berulang-ulang, percaya deh, itu bisa membentuk kita. Itu bukan sembarangan bacaan, tapi itu firman Tuhan yang kita baca ya, sanggup ya bisa mengubahkan penjahat gak jadi membajak sebuah pesawat hanya karena dia baca firman Tuhan di pesawat itu yang mau dia bajak. Bayangkan, luar biasa ya. Lalu yang kedua, bersihkan hidup dari dosa yang disembunyikan. Kita sendiri yang tahu dosa yang kita sembunyikan apa. Rapi banget kita sih, ya. 3, layani Tuhan dengan berani, tidak malu sebagai orang percaya. 4, percaya pada perlindungan dan pimpinan Tuhan, bukan pada kekuatan dunia. Ini aplikasi praktisnya ini, ya. Ada 4, ini mungkin nanti kita keluar situ juga kita lupa, tapi kiranya intinya kita ingat ya, mengutamakan Tuhan, jangan menghindari ibadah-ibadah, sharing firman dan lain sebagainya, itu akan membangun kita ya. Saya kalau nanti pensiun, saya kehilangan banyak tuh disiplin rohani, baca firman bersama guru, renungan paginya banyak kehilangan, dan saya mesti membentuk lagi sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya di tempat baru saya nggak ada itu gitu. Banyak kehilangan sekali disiplin rohani ya. Kita sendiri yang bisa melakukan hal itu. Kita mau supaya anak istri kita, keluarga kita melakukan hal ini dari diri kita dulu ya. Jadi mari sekali lagi, bersihkan hidup dari dosa yang disembunyikan, layani Tuhan dengan berani, tidak malu ya, sebagai orang percaya pada perlindungan Tuhan, bukan pada kekuatan dunia. Next. Seperti Yosafat, mari membangun hidup yang mencari Tuhan, berani dalam kebenaran dan dipenuhi. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan hal besar dalam hidup dan gereja kita. Amin. Mulai dari diri kita dulu. Ya, firman ini buat diri kita. Jangan kita bilang buat dia tuh yang belum baca firman gitu ya. Buat ini nih yang belum ya. Kita semua yang berkecimpung di dalam firman Tuhan pun kita juga ditegur hari ini lewat tokoh Yosafat ya. Kristus sendiri memberikan teladan yang sempurna di dalam roh yang menyala-nyala untuk boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan para muridnya pada saat itu. Saat ini kita kiranya boleh terus melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi kesaksian buat orang lain lewat hidup kita. Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini dengan lebih lagi. Amin.